Mari Bapak Ibu kita perhatikan, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Amin atas bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita belajar di bawah satu tema, sikap terhadap juru selamat. Sikap terhadap juru selamat. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Injil Lukas, berita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama-tama disampaikan kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan ternak. Malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan adalah satu-satunya juru selamat yang kita peringati kelahirannya sepanjang bulan Desember. Bapak Ibu, bukankah hati kita penuh dengan sukacita karena Tuhan masih
mengizinkan kita berada di bulan Desember ini. Tahun lalu mungkin hati kita bertanya-tanya, apakah saya masih hidup dan masih bisa merayakan Natal di tahun 2022? Puji Tuhan, Tuhan mengizinkan kita berada sampai pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah pohon Natal, lagu-lagu Natal, dekorasi Natal, hadiah Natal, perayaan Natal, semua ini menjadi kisah yang umum dalam memasuki bulan Desember. Ya, mungkin kalau kita jalan-jalan ke rumah tetangga, ke rumah jemaat, di rumah terdapat banyak hiasan-hiasan. Namun Bapak Ibu, pada kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak sadar mereka hanya sekedar turut meramaikan Natal, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengenal pribadi Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan dalam bacaan kita hari ini memberikan gambaran awal bagaimana sikap manusia terhadap Sang Juru Selamat. Kita melihat sikap terhadap Juru Selamat bagian yang pertama sesuai dengan bacaan kita dalam ayat yang ketiga. Sikap menolak. Ya, ini sikap menolak terhadap Juru Selamat. Sikap ini Bapak Ibu dimiliki oleh Raja Herodes. Iya. Sikap ini dimiliki oleh Raja Herodes. Raja Herodes adalah raja yang sifatnya pemberani. Herodes adalah seorang raja yang penuh dengan kecurigaan. Herodes adalah seorang raja yang begitu kejam. Kita dapat melihat dalam bacaan kita bahwa saat berita kelahiran Yesus didengar oleh Raja Herodes, dikatakan bahwa ia terkejut. Ya, ia terkejut dalam ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ia terkejut saat ia mendengar berita kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan saat itu. Ia terkejut. Ya. Terkejut dalam arti yang negatif. Ya. Raja Herodes terkejut itu dalam arti yang negatif, bahwa ia tersinggung mendengar berita bahwa ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kemudian dalam ayat yang keempat dikatakan, maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Raja Herodes menyelidiki di mana Mesias yang akan dilahirkan. Herodes mengumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk dimintai keterangan di mana raja orang Yahudi dilahirkan. Herodes menyelidiki dalam artian bahwa Herodes memiliki niat jahat
ia memiliki niat jahat terhadap Yesus yang baru lahir. Dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, di situ kita dapat melihat Raja Herodes menyusun siasat yang licik. Dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-7, di situ kita dapat melihat bahwa lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bapak Ibu, benarkah Raja Herodes akan menyembah Yesus? Tidak. Itu berarti apa yang ada di dalam hati lain yang ada di bibir. Ya. Lain di bibir, lain pula yang ada di dalam hati. Mengaku Raja Herodes mengaku untuk mau menyembah Yesus, tetapi yang sebenarnya di dalam hatinya ada kebencian yang luar biasa. Ada kebencian terhadap juru selamat. Ya, berarti Herodes adalah seorang raja yang munafik. Ya. Ia menolak kehadiran, ia menolak kelahiran Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-16 membuktikan bahwa tindakan Herodes selanjutnya yaitu membunuh. Ketika Herodes tidak mendapatkan berita dari orang Majus di mana Yesus berada saat itu, rencana liciknya itu menjadi bukti. Ketika rencana liciknya untuk membunuh Yesus tidak tercapai, karakter aslinya itu tidak bisa ditutupi lagi, di mana ia seorang yang egois. Herodes adalah seorang raja yang begitu kejam, begitu bengis, seorang yang begitu licik, dan itu terlampiaskan dengan cara membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Coba bayangkan, niat jahat di dalam hatinya itu nyata. Dia marah, akhirnya mengambil keputusan membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan dikatakan dalam ayatnya yang ke-17, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ini dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap manusia mungkin tidak se-ekstrim sikap yang dimiliki oleh Herodes. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, Herodes zaman sekarang ini muncul dengan cara yang lain. Mereka menolak Yesus Kristus. Mereka menolak firman Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah kehidupan Raja Herodes
tidak banyak tercatat di dalam Alkitab. Tetapi ini menjadi awasan dalam perjalanan kehidupan kita bersama. Bahwa banyak orang-orang yang menolak juru selamat. Bahkan mungkin juga ada orang yang mengatasnamakan Kristen, tetapi sesungguhnya mereka belum dengan sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak kecewa di dalam mengiring Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belum terlambat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari lihatlah kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidup ini? Dan jaminan bagi kita bahwa suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Kemudian bahagian yang kedua, yaitu sikap menerima. Sikap menerima. Sikap yang dimiliki oleh orang Majus. Sikap yang dimiliki oleh orang Majus. Orang Majus ini adalah mereka adalah ahli perbintangan, ya, ahli astronomi. Dalam bacaan kita disebut orang Majus ini disebut dari timur. Perjalanan mereka dari tempat asal ke Bethlehem itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, perjalanan yang melelahkan, sehingga dikatakan bahwa saat mereka tiba di Bethlehem, mereka tidak lagi menjumpai Yesus di dalam kandang, tetapi mereka menjumpai Yesus bersama dengan orang tuanya di dalam rumah. Itu dalam ayat yang ke-11. Orang Majus mau menerima Yesus. Itu terbukti. Dikatakan bahwa orang Majus bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka memiliki kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Itu kerinduan orang Majus. Kemudian dalam ayat yang ke-9 bagian B, orang-orang Majus berangkat, artinya pergi. Dan dikatakan bahwa dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka adalah ahli perbintangan. Itulah yang menuntun mereka untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, dikatakan bahwa bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului. Bapak Ibu, bukan lagi bintang yang akan menuntun kita, tetapi ada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita untuk jauh lebih mengenal akan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini lebih lagi mengenal akan pribadi Yesus Kristus. Sebagaimana dengan orang Majus. Kemudian, bahwa orang Majus ketika mereka berjumpa dengan Yesus,
mereka bersuka cita. Ya. Mereka bersuka cita karena apa yang mereka rindukan itu menjadi kenyataan. Ya. Mereka bersuka cita ketika berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu, bagi kita sekalian, kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat kita. Itulah sebabnya harus ada sukacita dalam hidup ini. Walaupun berat pergumulan, penuh dengan tantangan, persoalan tidak pernah lepas dari hidup kita. Tetapi sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, ada sukacita yang kita miliki. Ada sukacita, ada kebahagiaan. Bukan hanya di bulan Desember kita memiliki kebahagiaan. Tidak Bapak Ibu. Ya mungkin ada orang yang hanya bersukacita di bulan Desember. Tetapi sesungguhnya seumur hidup kita, kita harus memiliki sukacita. Mengapa? Karena kita sudah berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-20, di situ kita dapat melihat bahwa para gembala ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bersukacita. Kemudian kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-13, ada seorang wanita yang bernama Hana. Ada Simeon yang bersukacita saat mereka berjumpa dengan Yesus. Bahkan dikatakan bahwa seluruh malaikat bersukacita bersorak-sorak saat kelahiran Yesus. Dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa sebab jika kita mengaku dengan mulut, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kemudian selanjutnya apa tindakan orang Majus ketika mereka sudah berjumpa dengan Yesus? Mereka tidak hanya diliputi dengan perasaan sukacita yang luar biasa, tetapi dalam ayat yang ke-11 dikatakan orang Majus pertama-tama mereka sujud menyembah Yesus. Pertama-tama yang mereka persembahkan ialah hidupnya saat berjumpa dengan Yesus. Dirinya, hidupnya yang dipersembahkan. Mereka sujud menyembah Yesus. Kemudian dikatakan juga bahwa mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka membuka harta benda mereka. Mereka mempersembahkan emas. Mereka mempersembahkan kemenyan. Mereka mempersembahkan mur. Ketiga benda tersebut merupakan benda yang terbaik yang mereka miliki sebagai tanda penghormatan kepada Yesus Kristus. Itu tandanya bahwa orang-orang Majus memiliki pengorbanan. Mereka rela berkorban. Pengorbanan tenaga mereka begitu jauh perjalanan karena kerinduan berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Mereka rela berjalan kaki. Ada pengorbanan waktu. Kemudian mereka mengorbankan harta benda mereka yang dipersembahkan kepada Yesus Kristus. Mereka berkorban segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam merayakan Natal, mari kita kembali merenungkan. Lihatlah kepada diri kita. Bagaimanakah sesungguhnya sikap kita terhadap Yesus Kristus
sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Mungkin di luar sana masih banyak saudara-saudara kita, banyak keluarga kita yang belum mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Doakanlah mereka, sehingga kesempatan yang ada, mereka mengambil keputusan untuk mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan mari dalam hidup kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai milik kepunyaan Tuhan, mari tetaplah setia di dalam mengiring Tuhan, tetaplah setia di dalam melayani Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu bagi kami pada hari ini. Kami mohon Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, bahwa masih banyak saudara-saudara kami yang belum mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa, bukalah hati mereka ketika mereka mendengarkan firman-Mu untuk dapat percaya kepada Yesus Kristus. Dan kami sekalian dalam menjalani hidup di dalam mengiring Tuhan kami Yesus Kristus, sekalipun banyak tantangan persoalan yang diperhadapkan dalam hidup ini, kami semakin setia di dalam mengiring Tuhan, karena kami punya jaminan yang pasti, hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Berkati kami dengan firman. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.